Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu Guru sekalian. Perkenalkan, nama saya Jessica Alga Patricia dari kelas 8A, nomor urut 15. Kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis saya dengan judul Analisis Unsur Intrinsik Film Sejuta Sayang Untuknya. Pertama-tama saya akan menyampaikan poin-poin yang nanti akan saya bahas. Yang pertama, sinopsis, 2 tema, 3 tokoh dan perwatakan, 4 alur cerita, 5 latar, 6 sudut pandang, 7 gaya bahasa, 8 kelebihan film, 9 kekurangan film, dan 10 amanat. Sinopsis. Pada suatu hari, seorang ayah yang biasa dipanggil dengan aktor Sagala yang diperankan oleh Deddy Mizwar yang bekerja sebagai pemain figuran yang hanya diberi upah harian untuk mencukupi kebutuhannya. Bekerja sebagai pemain figuran di salah satu produksi film itu tidak cukup bagi aktor Sagala untuk membiayai kebutuhan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi ia ingin tetap bekerja keras dan ingin anaknya berhasil. Ia memiliki anak sematawayang yang bernama Gina yang diperankan oleh Syifa Haju yang sedang duduk di bangku kelas 12 SMA yang sebentar lagi akan lulus menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ayahnya ingin Gina menjadi piala dalam hidupnya sebagai pembuktian bahwa dengan profesinya ia tetap bisa membiayai pendidikannya. Pada saat itu terjadilah perdebatan antara seorang ayah dan anak. Lagi-lagi membahas tentang perekonomian. Gina merasa pekerjaan ayahnya itu tidak layak dan meminta ayahnya untuk mencari pekerjaan yang tetap. Gina juga merasa khawatir untuk masalah biaya kuliah ke depannya. Saat seorang ayah dan anak yang masih dalam perdebatan, datanglah sosok Wisnu yang diperankan oleh Umay Shahab yang masuk dalam kehidupan Gina. Wisnu adalah teman sekelas Gina yang tertarik dengan sosok Gina yang galak dan tidak mau berkaca. Namun datangnya Wisnu di kehidupan Gina membawa banyak perubahan dalam keluarga itu. Perjuangan aktor Sagala yang dilakukan agar dapat membiayai kehidupan anaknya ke arah yang lebih baik, menjadi seorang pemain figuran dengan upah yang tidak seberapa, ia mencoba profesi lain sebagai badut. Semua itu dilakukan untuk Gina. Hari terus berlalu, tiba saatnya anak seorang pemain figuran itu wisuda dan menikmati hari kelulusannya. Perjuangan selama ini tercapai, yaitu menjadi peraih nilai ujian nasional tertinggi di sekolahnya. Seorang ayah pun bangga melihat anaknya yang berhasil dengan hasil jerih payahnya selama ini. Tema film Sejuta Sayang Untuknya adalah tentang kasih sayang seorang ayah kepada anaknya yang rela berjuang dan berkorban untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Lalu, tokoh dan perwatakan. Di sini saya mengambil 3 tokoh yang paling mencolok dalam film ini. Yang pertama, Gina dengan watak penyayang, pintar dan baik hati. Lalu aktor Sagala dengan watak penyayang dan rela berkorban. Dan yang terakhir ada Wisnu dengan wataknya yang baik hati, rela berkorban dan perhatian. Lalu ada alur cerita. Alur yang digunakan dalam film Sejuta Sayang Untuknya adalah alur maju atau bisa disebut juga progresif, merupakan alur cerita yang urutan peristiwanya berurutan dari awal hingga akhir. Lalu ada latar. Latar sendiri dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yang pertama ada di Jalan Sunda Kelapa nomor 15 Jakarta, di mana itu adalah tempat tinggal Gina dan ayahnya dan saat Wisnu main ke rumah Gina. Yang kedua ada sekolah, tempat di mana Gina, Wisnu, dan Doni bersekolah. Lalu ada latar waktu. Yang pertama waktu pagi
Salah satu latar waktu pagi terlihat pada saat Gina akan berangkat ke sekolah. Dan waktu siang, saat Gina pulang sekolah dan saat Gina dan ayahnya pergi ke makam ibu Gina adalah salah satu latar waktu siang. Dan yang terakhir, waktu malam, saat Wisnu main ke rumah Gina dan membawakan martabak adalah salah satu latar waktu malam. Lalu ada latar suasana. Yang pertama, suasana sedih pada saat Gina memberikan surat yang berisi lamaran kerja untuk ayahnya. Di situ ayahnya marah dan mulai meneteskan air mata. Begitu juga Gina juga meneteskan air mata. Yang kedua, suasana bahagia terjadi pada saat Gina dipinjami handphone oleh Wisnu. Dia sangat bahagia karena dengan handphone itu dia bisa mengikuti dan mengerjakan tryout. Yang ketiga, suasana menegangkan. Ini terjadi pada saat Gina mengaku kepada ayahnya kalau ia melamarkan pekerjaan untuk ayahnya dan meniru tanda tangan ayahnya. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam film Suta Sayang Untuknya menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan benar, sehingga penonton bisa memahami isi dari film dan apa yang dibicarakan dalam film tersebut. Kelebihan film menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga penonton dapat memahami isi film tersebut. Lalu kekurangan film adalah ada beberapa karakter yang kurang penting dalam film tersebut. Dan yang terakhir, amanat. Film ini mengajarkan kita untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Film ini mengajarkan untuk saling menyayangi antara anggota keluarga. Film ini juga mengajarkan tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya yang begitu besar. Terima kasih, sekian dari saya.